Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Rabu, 8 Februari 2023. Firman Tuhan menyapa kita sebelum kita mulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mengapa menjadi penting melakukan yang benar? Mengapa menjadi penting hidup dalam kebenaran, melakukan yang baik? Mungkin bagi sebagian orang, melakukan yang benar adalah pilihan. Maksudnya, ketika hati sedang bersukacita, ketika pikiran pun tenang dan tentram, ketika harapan, keinginan tercapai dan terwujud, atau ketika kondisi hidup baik-baik saja, mungkin tidak sulit untuk melakukan yang benar. Tetapi apabila kondisi hidup berbalik, tidak dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, atau kondisi atau perasaan hati, mood yang kita sering sebut tidak baik, mungkin sebagian orang pun perbuatannya, kata-katanya, pikirannya, tindakannya tidak karu-karuan. Bahkan mungkin sering jatuh ke dalam tindakan yang tercela. Tetapi jemaat yang terkasih saudara, sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa melakukan yang benar, hidup dalam kebenaran itu bukan soal kondisi atau juga bukan soal pilihan hidup kita. Kita mood, kita sedang baik-baik saja baru kita lakukan. Tetapi melakukan yang benar adalah wujud nyata bahwa kita hidup tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Senantiasa hidup kita dari waktu ke waktu, dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain, sekalipun kondisi hidup berubah, tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa hidup kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Kita selalu hidup di dalam Tuhan, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan, baik situasi yang menyenangkan, bahkan juga dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ini perlu kita pahami, agar berbuat yang benar, berbuat yang baik itu tidak menjadi pilihan atau tidak menjadi temporal, sesewaktu, melainkan melakukan yang benar, melakukan yang baik adalah wujud bahwa Allah, Tuhan kita, berdiam di dalam hati kita, bersama-sama dengan kita, bekerja, bertindak melalui kita, sehingga setiap perbuatan yang benar, perbuatan yang baik adalah tanda bahwa Allah yang berbuat, Allah yang bekerja, Allah yang bertindak melalui diri kita. Hidup kita dipakainya, diri kita dipakainya, pikiran kita dan seluruh yang ada pada kita benar-benar dipakainya kepada hal-hal yang benar. Itulah arti ketika kita komit dan terus senantiasa berbuat dan bertindak dalam hal-hal yang benar. Sekalipun memang melakukan hal yang benar atau hal yang baik itu tidak mudah, terutama di tengah-tengah kondisi hidup yang penuh tantangan, di tengah zaman yang kuat memengaruhi kehidupan kita. Di mana saja, kapan saja, hidup kita sering dipengaruhi. Kita bisa saja lalai,
bahkan tidak terpikirkan, bahkan mungkin bersengaja melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari, meyakini dan mengimani bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita, di dalam kita, dan kita tidak pernah terpisah dengan Dia, seperti yang dikatakan dalam nas renungan hari ini, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah, semakin jelas bagi kita bahwa seluruh kehidupan kita, pikiran, tindakan, perkataan, dan apapun yang kita lakukan adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Tuhan lebih memakai kita lagi, menjadi alat yang memakai diri kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, menuntun kita, dan memimpin kita, dan kita menyadari dan mengimani bahwa Allah senantiasa membimbing, mengajar, dan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan, yang benar, yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Setelah kami berbaring dalam satu malam ini di tempat tidur kami masing-masing, Tuhan membangunkan kami pagi ini, memberikan kehidupan, nafas, kekuatan, harapan, damai sejahtera. Terlebih lagi firman-Mu yang telah Tuhan taburkan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami mendapat kekuatan baru dari firman Tuhan yang menyegarkan, menyejukkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami semakin menyadari, mengimani, dan mengkomitmenkan diri kami bahwa kami tidak pernah terpisah dari Tuhan. Roh-Mu telah Engkau curahkan ke dalam diri kami masing-masing, supaya setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi cermin wujud kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbuat, Tuhan yang memakai diri kami untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga semakin nyata dalam kehidupan kami, dan dunia pun melihat bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan anugerahkan dengan Immanuel, yang terus bersama-sama dan menyertai serta memimpin hidup kami. Kami memohon dalam kelemahan kami, juga dalam situasi dan kondisi hidup kami, di mana dan kapan saja yang bisa memengaruhi kami, zaman yang begitu kuat untuk mempengaruhi kami. Kami memohon kekuatan dan hikmat Tuhan untuk terus menaungi dan memenuhi pikiran diri kami seutuhnya, sehingga hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan lewat pikiran, perasaan, terlebih lagi lewat tindakan kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai dan memimpin hidup kami satu hari ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap langkah, dalam setiap pikiran kami, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, bahkan di setiap tempat yang akan kami jalani dan yang akan kami kerjakan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami, agar setiap pekerjaan kami benar-benar menjadi ibadah di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan kami hari ini dalam setiap apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami percaya kemurahan Tuhan mencukupkan apa yang kami pikirkan dan yang kami butuhkan hari ini.
makanan, minuman, kesehatan, kekuatan, hikmat, terlebih lagi kebijaksanaan Tuhan curahkan bagi kami. Berkati jemaat-Mu dalam setiap keluarga, rumah tangga, sebagai orang tua, ayah dan ibu, juga anak-anak. Semuanya Tuhan berkati, penuh sukacita dan damai sejahtera menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, bahkan lebih dari itu kesembuhan untuk mereka. Yang bergumul pun Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan hingga melihat harapan yang baru dari Tuhan untuk memenangkan setiap pergumulan mereka. Berkati gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami, juga pemimpin kami yang terus memimpin negeri kami, daerah kami, kota kami, semuanya dalam pemberkatan dan perkenanan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pikiran, hati, dan jiwa kami, dan seluruh perbuatan serta pekerjaan kami dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang memimpin dan menggembalakan hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.